Hai, assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau membahas tentang tips untuk kalian yang mau ikut ujian CPNS. Nah, aku mau cerita sedikit nih. Ini adalah pertama kali aku ikut tes CPNS. Karena di tahun sebelumnya aku selalu ada kesalahan di administrasi. Jadi aku tuh nggak pernah lolos sampai tahap ini. Nah, kemarin aku ujian tanggal 22 September. Di sini aku mau ngasih gambaran untuk teman-teman yang belum ujian. So, jangan khawatir ya, karena ternyata soalnya itu tidak sesulit tahun-tahun sebelumnya. Tetapi jumlah soalnya berbeda. Jika tahun dulu jumlahnya 100, sekarang jumlahnya 110. Nah, untuk TIU-nya, bukan TIU, untuk TWK, tipsnya yang pertama, untuk soal TWK, kalian harus tahu dan paham arti dan nilai dari Pancasila diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi bentuk soalnya itu kayak soal cerita, bla 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 bla, sesuai dengan sila yang ke gitu. Nah, gitu, kalau untuk TWK sih lebih banyak kayak soal cerita gitu. Jadi kayak bukan penalaran tapi cara kita memahami nilai Pancasila itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nggak hanya Pancasila, tetapi ada juga yang masuk membahas tentang, kalau aku kemarin ya, ada yang membahas tentang BPUPKI, PPKI, ada apa lagi ya? Ada undang-undang juga, tapi nggak nentuin undang-undang nomor berapa, nggak. Lebih kayak ke cerita tadi, ke pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu aja sih kalau untuk gambaran TWK, nggak sesulit yang aku bayangin. Nah, tips untuk kalian yang mau ujian, kalian bisa tengok di YouTube, karena ada banyak banget YouTuber yang menjelaskan tentang TWK ini. Next, aku mau bahas tentang TIU-nya. Nah, TIU-nya itu juga nggak seseram yang aku bayangin. Untuk soal TIU-nya itu ya kayak biasa, kayak TIU biasa. Ada yang silogisme, yang kayak jika aku lulus CPNS, maka orang tuaku bahagia. Jika aku jika orang tuaku bahagia, maka yang kayak gitu-gitu. Kalian harus paham tentang uh, yang kayak gitu ya. Ada yang kayak jika P sama dengan ini, maka Q sama dengan ini. Nah, yang kayak gitu-gitu. Pokoknya kalian harus pelajari itu karena itu masuk. Dan aku kemarin juga ada yang kayak kata-kata, bukan kata, misalnya kayak tangan, jari titik dua tangan, pohon titik dua kayak ranting gitu. Misalnya jari adalah bagian dari tangan, nah ranting adalah bagian dari pohon, kayak gitu. Dan juga kemarin itu ada yang kayak persamaan sinonim sama antonim. Dan di TIU itu aku kemarin banyaknya yang kayak gambar itu nentuin pola. Misalnya ada beberapa gambar, kemudian kita disuruh nentuin pola berikutnya. Dan juga ada yang nyuruh dari beberapa gambar ini, manakah pola yang tidak sama gitu. Nah, selain gambar itu ada beberapa soal sih kemarin, lumayan banyak. Nah, di TIU-nya barulah ada yang kayak matematika, yang hitung-hitung nih. Nah, untuk hitung-hitungannya kalau aku dapatnya itu tentang eh apa itu namanya, deret ya, deret yang misalnya ada beberapa angka titik titik satu, misalnya 2 4 6 titik 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 berapa angka berikutnya, kayak gitu. Nah, untuk yang pertama sih agak mudah, terus ada yang kayak keratusan gitu-gitu. Pokoknya kalian harus belajar tentang deret karena deret masuk. Kemudian aku kemarin yang soal matematikanya, selain deret itu ada bangun ruang. Misalnya nih, volume volume tangki ini A, ini berisi ini. Jika volume A segini, maka volume B dengan luas gitu-gitulah. Pokoknya kalian harus belajar tentang volume. Nah, selain itu di TIU kemarin ada luas tanah gitu, kayak luas bangun datar dan luas bangun datar serta volume bangun ruang. Kalian harus belajar tentang itu ya. Kalian harus pahami itu juga. Iya, ada juga yang soal matematikanya itu, soal TIU-nya itu kayak nentuin untung sama rugi dan juga perbandingan. Kalian harus belajar tentang perbandingan sih menurut aku, karena perbandingan ada 2 atau 3 soal yang masuk kemarin. Nah, itu untuk TIU. Kalau untuk tadi apa, TWK, TIU, sekarang kita mau bahas tentang apa lagi? Aku kok lupa. Aku grogi gitu jelasin ke kalian semua. TIU, TWK, TKP.
TKP. Nah, soal TKP ini lumayan mengecoh ya. Aku yang ngiranya bakalan tinggi di sini, ternyata skor aku rendah di sini. Bayangin. Karena soalnya itu kan berbentuk cerita yang membentuk kepribadian kita. Soalnya lumayan panjang, kemudian jawabannya itu hampir-hampir sama. Maksudnya hampir sama itu semuanya kayak baik semua gitu. Nggak ada yang, oh kalau dulu kan kita tahu nih, kira-kira ini nilainya satu, skornya satu. Kita nggak tahu karena hampir sama, hampir baik semua jawabannya. Jadi kita harus betul-betul memahami sih menurut aku, tapi jangan terlalu menghabiskan banyak waktu di sini. Nah teman-teman, untuk soal TWK ini kalian harus jeli sih, menurut aku harus jeli, dan jangan terlalu lama pada satu soal karena nanti takutnya waktunya keburu habis. Nah itu untuk gambaran di TKP. TKP sih kayak biasa-biasa aja, nentuin kepribadian kita ya. Dan aku rendah di sana, oh my god. Dan di TU sama TWK-nya aku tinggi, tapi alhamdulillah semuanya sih sampai ya passing grade, tapi di atas aku masih ada yang tinggi banyak banget untuk jurusan gizi. But no problem, ini adalah pertama kali aku ikut tes dan aku bangga pada diri aku sendiri, dan kalian harus yakin pada diri kalian sendiri kalau kalian itu pasti bisa. Oke, next kita mau bahas tentang tips untuk kalian yang mau ikut ujian bentar lagi. Kalian harus betul-betul persiapkan diri, jangan kayak aku yang hanya belajar untuk beberapa hari sebelum ujian. Jangan dicontoh. Nah, tipsnya kalau aku sendiri, aku selain baca di buku, kalau buku itu kan kita kayaknya bosan gitu, membosankan. Nah, kalian harus punya inisiatif untuk belajar di YouTube. Karena di YouTube itu lebih enak aja, lebih paham gitu dengan penjelasan-penjelasan. Ada beberapa YouTuber yang menjelaskan tentang CPNS ini, dan mereka menjelaskan secara detail di YouTube-nya. Jadi kalian bisa tengok di YouTube deh, pokoknya belajar TWK, TU, apa gitu. Pokoknya semuanya udah ada di YouTube. Nah, aku sih semalamnya itu belajar di YouTube tentang TIWI dan semuanya itu masuk. Kayak aku bilang tadi, kayak perbandingan, volume ruang gitu-gitu. Karena di YouTube itu mereka udah bahas tentang ujian yang kira-kira bakal masuk dari komen-komen teman-teman yang udah ikut ujian. Jadi mereka ngumpulin soal-soal yang udah keluar dari teman-teman yang ujian sebelumnya, dan mereka kemudian rangkum dan buat pembahasan tentang soal yang udah dikasih tahu sama teman yang ujian sebelumnya. Bukan kasih tahu soalnya, tapi gambaran soal yang kayak aku kasih tahu sekarang. Nah, menurut aku sih itu aja. Dan kalian jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian juga harus ingat, jika ini belum rezeki kita, maka kita nggak boleh kayak marah gitu, kenapa aku nggak lulus, dia lulus gitu. Nggak boleh, tapi kita harus selalu ikhlas, lapang dada. Jika lulus alhamdulillah, jika belum lulus kita coba tahun depan, kan masih ada waktu umurnya. Nah, cukup sekian tips and trick dari saya. Pokoknya intinya kalian harus belajar, berdoa, dan jangan lupa sholatnya. Semangat ya untuk kalian yang belum ujian, dan aku doain semoga skor kalian tinggi mencapai 550, Masya Allah. Dan ingat, harus percaya pada diri sendiri. Cukup sekian tips dari aku, semoga tips ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel aku, mohon subscribe channel aku. Dan jangan lupa untuk nyalain notifikasi loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru aku. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video aku kali ini. See you next time.